Pernah nggak sih kalian itu memperebutkan satu cowok atau satu cewek dan kalian tuh sampai perang? Peristiwa ini pernah terjadi dan peristiwa ini dinamakan dengan Perang Troya. Perang Troya ini adalah aksi penyerbuan terhadap kota Troya yang terletak di Anatolia atau yang merupakan wilayah geografis yang mencakup sebagian besar daratan di Asia. Perang Troya ini berlangsung dalam kurun waktu 10 tahun dan terjadi pada sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Dan juga, Perang Troya ini melibatkan sekitar 50.000 pasukan Yunani dan beberapa tokoh pahlawan Yunani. Jadi, pada awalnya, Raja Priam dan Ratu Hekuba akan memiliki seorang anak. Tetapi Ratu Hekuba itu bermimpi bahwa anak yang dilahirkan itu adalah obor. Akhirnya, Ratu Hekuba itu memanggil anaknya yang bernama Aesacus. Aesacus ini adalah anak yang bisa meramal dan dia berkata bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Ratu Hekuba akan membawa azab ke kota Troya. Jika anak itu hidup, maka orang-orang di kota Troya itu akan mati. Mendengar ramalan tersebut, Raja Priam dan Ratu Hekuba merencanakan untuk membunuh anak mereka, tetapi mereka tidak bisa. Akhirnya mereka mengutus seorang penggembala untuk membunuhnya, tetapi penggembala tersebut juga tidak tega untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya penggembala tersebut meninggalkan bayi yang dilahirkan oleh Ratu Hekuba di Gunung Ida dengan tujuan agar bayi tersebut tewas dimakan hewan buas. 9 hari kemudian, penggembala tersebut kembali ke Gunung Ida untuk memastikan apakah bayi tersebut sudah mati. Tapi ternyata bayi tersebut diselamatkan oleh seekor beruang betina. Akhirnya penggembala tersebut membawa kembali bayi itu ke kota Troya dan membesarkannya dengan nama Paris. Pada saat itu, Zeus dan Poseidon jatuh cinta dengan nimfa laut yang bernama Thetis. Namun mereka mendapatkan ramalan jika anak yang lahir dari Thetis akan memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga dapat menggulingkan kekuasaan Zeus ataupun Poseidon. Karena takut dengan ramalan tersebut, Zeus dan Poseidon menikahkan Thetis dengan pahlawan Yunani yang bernama Peleus. Dari pernikahan tersebut, Thetis dan Peleus dikaruniai seorang anak yang bernama Achilles. Setelah terjadi pernikahan antara Thetis dan Peleus, Zeus mengadakan pesta pernikahan dan mengundang seluruh dewa-dewi kecuali Dewi Eris, karena Dewi Eris adalah dewi perselisihan. Dewi Eris tahu jika hanya dia yang tidak diundang ke pesta tersebut, lalu ia kesal dan ia melemparkan apel emas ke tengah pesta tersebut. Apel itu bertuliskan untuk yang tercantik. Para dewi-dewi yang ada di sana pun akhirnya merebutkan apel emas tersebut. Kekacauan pun terjadi. Dan tersisa 3 dewi yang masih bertahan, yaitu Dewi Hera, Dewi Athena, dan Dewi Aphrodite. Mereka tidak bisa memutuskan siapa yang akan mendapatkan apel emas tersebut, sehingga mereka menyuruh Zeus yang memutuskan. Zeus pun merasa sangat bingung karena siapapun yang dipilih akan menimbulkan kekacauan. Dewi Hera adalah istri dari Zeus, Dewi Athena adalah anaknya, dan Dewi Aphrodite adalah dewi tercantik se-Olympus. Dengan kebijaksanaannya, Zeus menunjuk Paris untuk memutuskan siapa yang berhak untuk mendapatkan apel emas tersebut. Paris yang saat itu sedang menggembalakan ternaknya di Gunung Ida dihampiri oleh para dewi, dan para dewi ini menyogok Paris. Jika Paris memilih Dewi Hera akan memberikan Paris kekuasaan dan tahta benua Asia. Jika Paris memilih Dewi Athena akan memberikan kebijaksanaan dan keterampilan dalam berperang. Jika Paris memilih Dewi Aphrodite akan memberikan Paris wanita tercantik dunia pada masa itu, yaitu Helen dari kerajaan Sparta. Dewi Aphrodite akan memantrai Helen sehingga Helen akan mencintai Paris dan tidak bisa menolak Paris. Paris pun memilih Dewi Aphrodite dan Paris memberikan apel emasnya kepada Dewi Aphrodite. Beberapa hari kemudian, Paris ketahuan bahwa ia adalah anak Raja Priam dan Ratu Hekuba karena ada anak Raja Priam yang bisa meramal bahwa Paris adalah anak raja yang dibuang. Lalu penggembala yang ditugaskan untuk membunuh Paris pun mengakui perbuatan itu. Raja Priam dan Ratu Hekuba sangat senang anaknya kembali dan mereka akhirnya mengangkat Paris sebagai pangeran kota Troya. Helen ini adalah anak hasil perselingkuhan Zeus dengan istri Raja Tyndareus yang bernama Ratu Leda. Zeus menyamar sebagai angsa sehingga dapat berselingkuh dengan Ratu Leda. Lalu, banyak yang melamar Helen dari keluarga-keluarga bangsawan karena kecantikannya. Raja Tyndareus ini belum bisa menentukan siapa yang akan menikahkan anaknya Helen. Pelamar yang paling bijaksana dan paling tidak antusias adalah Odysseus.
Dia beranggapan bahwa dia tidak akan bisa melamar Helen karena banyaknya saingan. Odysseus ini akhirnya mengusulkan ide kepada Raja Tyndareus bahwa siapapun para pelamarnya harus bersumpah kepada pelamar yang dipilih oleh raja bahwa pelamar-pelamar yang lain harus melindungi pasangan yang dipilih raja. Setelah bersumpah, raja memilih Menelaus yang merupakan raja dari pahlawan Yunani. Odysseus yang mengusulkan ide tersebut meminta imbalan untuk menikahi Penelope yang adalah keponakan Raja Tyndareus. Setelah Menelaus dan Helen menikah, paman dari Menelaus ini meninggal sehingga Menelaus harus meninggalkan Helen untuk pergi melayat. Pada saat inilah Dewi Aphrodite membantu Paris untuk menyusup ke kerajaan Sparta dan menculik Helen. Karena Helen sudah dimantrai oleh Dewi Aphrodite, dia tidak melawan dan malah menyambat kedatangan Paris, dan Helen memutuskan untuk kawin lari dengan Paris di kota Troya. Menyadari bahwa Helen telah diculik, semua bangsawan di Yunani bersatu untuk mencari dan menyelamatkan Helen karena sumpah mereka untuk menjaga Helen dan Menelaus. Semua orang di Yunani membantu Menelaus untuk mendapatkan Helen kembali. Achilles itu diramal bahwa dia akan berperan besar dalam perang merebut Helen kembali sehingga Odysseus merekrut Achilles. Mereka bersama dengan para pasukannya berangkat lewat laut menggunakan kapal. Tetapi mereka itu tersesat di Misia dan mereka itu bertempur di Misia dan mereka itu menang. Sang raja di sana kemudian menunjukkan jalan ke kota Troya. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka ke kota Troya. Tetapi saat mereka kembali dengan perjalanan menuju Troya, kapal mereka tidak bergerak karena tidak ada angin. Kata peramal Chalcas ini disebabkan oleh pahlawan Yunani yang bernama Agamemnon yang pernah membunuh hewan suci Dewi Artemis. Cara agar kesalahan tersebut dapat ditebus adalah dengan mengorbankan anak Agamemnon. Dipanggillah anaknya itu menggunakan kapal kecil dan anaknya menuju ke tempat mereka berada. Pada saat Chalcas akan mengeksekusi anak Agamemnon, Dewi Artemis mengganti anak tersebut dengan rusa. Lalu Agamemnon dibawa oleh Dewi Artemis. Chalcas itu tidak memberitahu hal ini kepada Agamemnon dan mereka melanjutkan perjalanannya ke kota Troya dan bersingkah terlebih dahulu di Pulau Tenedos. Mereka bersinggah dan mereka memerangi Pulau Tenedos tersebut. Lalu Achilles tanpa sadar dan tanpa mengetahuinya dia membunuh putra Apollo. Lalu mereka itu sampai di kota Troya. Mereka berencana untuk meminta Helen kembali dengan baik-baik. Odysseus dan Menelaus menemui raja. Raja Priam itu menolak permintaan Helen untuk kembali dan bahkan Raja Priam itu ingin membunuh Odysseus dan Menelaus. Lalu Odysseus dan Menelaus bisa berhasil kembali ke kapalnya dengan selamat karena penasehat raja. Raja berpesan jika mereka ingin mendapatkan Helen kembali, maka mereka harus berperang. Chalcas kembali meramal bahwa orang pertama yang menginjakkan tanah di Troya, ia akan mati terlebih dahulu. Prajurit pun merasa takut, tetapi Odysseus berkata dia akan turun terlebih dahulu. Odysseus akhirnya turun, tetapi dia itu turun menggunakan perisai sehingga ia tidak menginjak tanah kota Troya. Karena adalah ramalan tersebut, pahlawan Yunani yang bernama Protesilaus dan pahlawan Troya yang bernama Hektor mati duluan. Lalu perang ini berlangsung selama 10 tahun yang dimana 9 tahun pertamanya adalah pengepungan kota Troya. Benteng kota Troya itu sangat kuat sehingga membutuhkan waktu yang lama. Pasukan Yunani akhirnya memerangi kota-kota di sekitar Troya dan Agamemnon menikahi Siresis serta Achilles itu menikahi Briseis. Ayah Chryseis ini meminta Agamemnon untuk mengembalikan anaknya, tetapi Agamemnon tidak mau. Sehingga ayah Chryseis itu berdoa kepada Dewa Apollo, lalu Dewa Apollo membuat prajurit Sparta terkena wabah karena mereka telah membunuh anaknya. Agamemnon mau tidak mau mengembalikan Chryseis dan dia malah mengambil istri dari Achilles. Achilles ini akhirnya marah dan dia mengundurkan diri dari peperangan. Setelah Achilles mengundurkan diri, pasukan Yunani itu terlihat akan kalah karena kehilangan Achilles. Kapal mereka bahkan terbakar. Lalu teman dekat Achilles yang bernama Patroclus meminta baju besi Achilles dengan tujuan dia akan menyamar dan memimpin pasukan Yunani
Tetapi Patroclus dikalahi oleh Hektor. Setelah berhasil membunuh Patroclus, Hektor baru menyadari bahwa itu bukan Achilles. Achilles yang mendengar temannya mati, ia ingin balas dendam dan ia kembali berperang. Lalu Achilles ini membunuh banyak prajurit Troya. Sebelum Hektor berperang dengan Achilles, dia sudah mengucapkan selamat tinggal kepada istrinya, karena ia tahu Achilles akan menang. Setelah Achilles membunuh Hektor, ia tidak menyerahkan mayat Hektor itu ke pasukan Troya, melainkan mengikat mayat tersebut di kuda mereka dan menyeretnya sebagai bentuk penghinaan terhadap kota Troya. Tidak lama setelah itu, Achilles mati karena terkena panah dari Paris yang diarahkan oleh Apollo. Paris kemudian mati karena dipanah oleh Philoctetes. Pasukan Yunani yang banyak gugur karena tidak ada Achilles. Odysseus pun berpikir bagaimana cara untuk mengakhiri perang ini. Dengan bantuan Dewi Athena, Odysseus membuat patung kuda besar yang terbuat dari kayu yang di dalamnya terdapat beberapa pasukan Yunani. Mereka berpura-pura pergi meninggalkan kota Troya dan mereka itu berpura-pura meninggalkan patung tersebut sebagai bentuk hadiah karena kemunduran Yunani. Lalu pasukan Troya itu mengecek dengan memanah beberapa bagian kuda tersebut, tetapi mereka tidak mengeceknya secara detail dan mereka malah membawa patung tersebut untuk masuk ke kota Troya. Lalu pada malam hari, pasukan Yunani yang berada di dalam patung itu keluar dan mereka membuka gerbang agar pasukan Yunani bisa masuk ke kota Troya. Raja Priam dibunuh dan Ratu Hekuba dijadikan budak. Semua orang Troya mati, kecuali Enes. Dia berhasil melarikan diri ke Italia dan mendirikan dinasti Roma di sana. Dewa di sana tidak memaafkan perbuatan pasukan Yunani sehingga sedikit dari mereka bisa pulang. Dan perjalanan pulang mereka pun dihambat, bahkan ketika mereka sampai kembali di Yunani mereka dilupakan dan diselingkuhi oleh istrinya.